kasih kepada rekan-rekan Sonar yang sudah mengikuti berpartisipasi dalam acara Zoom kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya, nama saya Ade Irga Fotografi, di baju saya ada. Saya mulai berkenalan dengan kamera itu tahun 1987, ya. Kamera pertama saya waktu itu Nikon F3 HP. Jadi ya saya memang fotografer, tapi banyak juga yang kenal saya sebagai event organizer untuk foto-foto konsep, baik outdoor atau indoor, dan juga saya membuka kelas private untuk yang mau belajar fotografi atau private juga yang ingin mendapatkan foto bagus untuk event-event atau untuk lomba, ya. Tapi kita nggak ngomong masalah fotografi kali ini, kita ngomong pada ujungnya fotografi, yaitu yang saya sering dengar adalah saya bisa foto, saya ngerti triangle exposure segala macam, cuman bingungnya itu saat untuk editing. Nah, topik perdana malam ini untuk acara saya adalah basic editing. Semoga nanti pelan-pelan kita bisa, semoga Sinar masih membuat acara-acara berikutnya. Kita akan mulai dengan, saya akan bilang ini yang pertama, di kedua, ketiga, pelan-pelan kita akan bahas apa itu Photoshop, apa itu Adobe Camera Raw, dan tidak sulit untuk belajarnya itu. Kali ini yang paling gampang adalah saya akan mengajar edit dengan satu menu pada Camera Raw, ya. Ini bagus untuk pemula dan juga untuk kawan yang sering ikut lomba, karena ini kita tidak membuat kita bilang digital imaging untuk acara-acara untuk editing yang saat ini. Jadi semoga bisa dipakai untuk membuat foto Anda lebih sempurna, ya. Tanpa lama-lama, kita waktu ada 1 jam mungkin, kita akan buka, nanti pertanyaan akan saya coba, nanti diatur oleh Dedi untuk tanya jawabnya. Mungkin dalam perjalanan kelas ini bisa dibuka pertanyaan-pertanyaan, saya akan coba jawab pelan-pelan, ya. Oke, kita mulai saja. Yang kita perlukan adalah, saya pakai Photoshop, jadi saya akan buka satu file, ya, di mana saya sudah untuk ini saya sudah buat, ya. Misalnya yang paling gampang kita mulai dari yang suka budaya, mungkinnya saya buka ini. Nah, ini dalam Camera Raw saya motret dengan Canon EOS 5D Mark IV, ya. Ini adalah hasil akhir, ya. Ini hasil akhir dari apa? Coba kalau kita lihat, ya, sebelum saya edit, hasil fotonya seperti ini. Saya gedein. Ini adalah foto seorang nenek di desanya salah satu sahabat kita, Nengah Hardike, di Desa Ban, di Kubu Karangasem, ya. Ini adalah hasil akhir. Saya akan lihat. Nah, ini foto yang saya hasilkan dari awal, ya. Terlihat memang berbeda dengan hasil yang akhir, ya. Kita bisa lihat perbedaannya. Before, hasil kamera yang dibilang adalah kamera pastinya, dan ini sesudahnya, ya. Oke, sebelumnya tentang fotografi adalah kita ngomong masalah banyak tentang komposisi, mulai dari rule of third, terus lagi cross, ada lagi misalnya Fibonacci, ya. Satu hal yang
buat saya banyak lupa adalah dalam fotografi itu adalah selain komposisi itu, satu hal yang paling krusial, paling penting adalah bagaimana foto yang Anda ingin tampilkan itu objeknya menarik orang untuk melihat berlama-lama. Misalnya saya lihat dari awal seperti ini. Ya, mungkin Anda bisa lihat ini adalah objek yang mau saya tampilkan, tapi mostly mata kita akan lihat di sebelah sini. Ya, karena ini terang dan ini juga terang. Jadi saat kita mencoba untuk melihat ke muka objek ini, mata kita akan terpengaruh ke sini. Nah, itu yang kita akan coba untuk kita edit ya. Nah, ini kelebihan dari Photoshop sejak yang 2019. Saat kita buat radial filter, kita bisa pindahkan posisinya itu kemana saja kita mau, ya. Jadi kita coba di sini. Oke, ini saya atur dari 0 dulu, ya. Nah, biar kelihatan, saya memakai featheringnya itu 100%. Apa itu feathering? Saya buka ini ya. Jadi area yang akan dipengaruhi oleh editing itu sendiri. Saya buat ini yang lebih gampang lah. Lihat di sini, bisa diklik. Tapi biar tidak mengganggu, ini adalah kita perhatikan. Nah, di sini juga ada tombol invert. Apa itu invert? Artinya, kalau tadi kita dengan tidak invert, ya, yang area yang dipengaruhi adalah di dalam lingkaran putus-putus ini. Jika saya invert, area yang dipengaruhi adalah area di luar dari garis putus-putus ini. Kalau 100%, dia mulai dari luar ke arah titik tengah, ya. Kalau saya buat 100%, 0% featheringnya, kita bisa lihat, ya. Tapi saat ini kita nggak pakai invert, kita matikan invertnya, gitu, ya. Nah, di sini foto ini kita lihat ini kan gelap. Saya akan coba pertama adalah naikkan exposure-nya. Oke, Anda bisa lihat di sini. Ya, jangan terlalu keras, ya. Saran saya dalam kita editing, ya, ini tolong diingat ya, untuk menambahkan efek seperti exposure ini ya, jika Anda ingin menambahkan, maka apa yang harus kita lakukan adalah mengurangkan. Bingung ya, untuk nambahin kita ngurangin. Apa itu artinya? Artinya kita coba dari yang paling besar, ya, lalu kita turunkan. Ini yang saya bilang untuk nambahin kita kurangin. Oke, kita sudah dapat sekitar di sini, ya. Ingat satu kali lagi yang saya ingin juga ingatkan, saat kita menambahkan exposure, ya, secara bersamaan juga tonal itu juga akan bertambah, saturasi akan bertambah. Makanya setiap kita nambahkan keterangan atau exposure atau kontras atau highlight, kita selalu mulai dengan saturasi ini kita turunkan. Oke, apa bedanya clarity atau tekstur? Ya, ini tekstur ini baru ada sejak Camera Raw yang kalau nggak salah yang tipe 12 kalau nggak salah ya. Sebelum itu hanya ada clarity. Apa bedanya clarity sama texture? Kalau kita clarity, ya, area yang kita pilih itu semuanya itu dikerasin ya, apa namanya istilahnya, dikerasin, di exaggerate. Tapi kalau kita pakai yang tekstur, dia hanya mencari di mana bagian-bagian yang yang ada terlihat kontras di sana, lebih terlihat lebih kuat. Jadi intinya di mana di sana ada persilangan, ya, kan dalam persilangan itu pasti ada antara hitam dia menuju ke putih, ada area gray. Nah, nanti dengan tekstur ini artinya area gray-nya itu dikurangkan, jadi bagian yang 50% ke atas gray dia akan dihitamkan, 50%
gray ke bawah dia akan diputihkan sehingga terlihat dia lebih kulit-kulitnya terlihat lebih expose. Ya, tapi ingat jangan terlalu ekstrim. Jika ekstrim seperti ini, ya, dia terlihat ya tidak natural lagi. Before dan after-nya, ini sebelumnya, ini sesudahnya, ya. Nah, kita sudah menerangkan area yang gelap. Sekarang kita coba untuk menghilangkan area yang over highlight, bahkan kalau saya bilang ini sudah white. Oke, mungkin segini, dan white-nya kita turunkan. Oke, jadi kalau Anda bisa lihat, ini before, ini after. Ya. Sekali lagi ada perubahan, kita turunkan lagi ini. Saturasinya. Oke. Setelah ini, ya, kita tambahkan satu-satu. Kita nggak bisa buat itu banyak, kita buat satu-satu aja. Ini area sini saya mau terangkan, terutama daerah tangan. Kita akan buat seolah-olah ada sinar di sini ya. Kita akan buat seperti ini. Kita balikan dulu ke 0. Saya masukkan ke tangannya seperti ini. Nah, ini sebelumnya, ini sesudahnya. Jadi lihat kita memasukkan cahaya di sini. Ya. Kita lihat di sini pintu yang di dalamnya ini tidak terlihat beda warnanya dengan ini apa? Bukan warnanya, luminosity-nya, terangnya. Kita juga akan buat 3 baru di sini. Nah, ini area di sini juga kelihatan lebih gelap. Kita bisa naikkan sedikit, terutama di batunya ini. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Simple, satu menu, yaitu radial filter. Saya nggak bilang filter-filter lain itu tidak berguna, tidak. Tapi saat ini kita buat di sini, dan itu simple sekali. Saya banyak pakai foto-foto saya dengan teknik ini. Saya akan coba dengan yang kedua. Ini juga sama tekniknya. Kita lihat ya sini. Saya akan balikin ini kamera raw. Ini adalah before. Ini adalah after. Ya, kita bisa lihat di sini karena ini adalah natural light. Sangat wajar kalau modelnya ini apa namanya objeknya dia kelihatan gelap. Karena dia tidak seperti cahaya air yang kena pantulan cahaya, kena ke air lebih terang. Kalau misalnya ada muncul noise, jika Anda besarkan, Anda bisa main di sini noise reduction-nya, sedikit, Anda boleh kasih tekstur. Ya. Sekarang saya balikin lagi. Ya, lihat hasil before and after-nya. Ini before, ini after. Ya. Kita bisa gedein aja. Dan di belakang sini juga sama, kita bisa coba untuk lebih gelapin. Balik lagi ke 0. Sehingga mata kita akan tertuju ke sini. Satu poin, satu menu, itu sudah cukup sekali, banyak saya pakai untuk walaupun foto pre-wedding atau foto wedding atau foto-foto konsep atau juga foto-foto produk juga seperti itu. Misalnya kalau produk labelnya kita buat seperti itu dengan radial filter, terus juga bagian-bagian label itu pas kita kasih radial filter, selain kita naikin, kita tambah teksturnya sehingga misalnya dia apa namanya mereknya itu lebih kelihatan pop out ketimbang daripada yang lainnya ya. Oke. Berikutnya kembali lagi kita coba ini landscape di serangan saya ambil. Saya masih pakai Canon EOS 5D Mark II ya. Dengan segala keterbatasannya. Jadi ini foto diambil mungkin sekitar berapa tahun yang lalu, saya lupa karena sudah lama serangan kita nggak bisa foto di sana. Kita lihat before and after-nya. Ini before, ini after.
Ya, caranya semua sama aja. Ya, dengan ini kita terangkan di sini, kita balik ini, kita naikin shadow-nya, kita naikin exposure-nya, kita lebih gedein. Ini, lagi exposure-nya, highlight-nya kita naikin sedikit aja, shadow-nya kita kerasin, lalu di pohonnya ini kita tambahin juga, biar dia kelihatan pop up, pop out, kita tambahin teksturnya, lalu di sini tambahin juga seperti ini, shadow-nya kita tambahin, bawahnya juga sama, area pantulannya seperti ini, nggak usah terburu-buru, kita buat pelan-pelan aja satu persatu. Lalu di sini juga kita naikkan juga ininya, dan saya naikkan juga clarity-nya. Di sini juga kita seperti ini. Lalu ini kita bisa setting dari Adobe Color, settingan kalau dari kamera dia pasti otomatis double color. Saya buat landscape, ya, dan kita tinggal bermain di sini aja, naikin saturasinya, naikin apa namanya, highlight-nya, kontrasnya kita tambah, shadow-nya kita bisa naikin atau kita bisa turunin. Lihat, perhatiin di sini dia sudah muncul sedikit apa namanya, noise, ya. Kita coba hilangkan dengan menurunkan black-nya. Kita buat seperti ini. Oke, simpel sekali cara-caranya. Nanti kita akan masuk ke yang lainnya juga, tapi kali ini kita hanya akan menggunakan satu menu dalam Camera Raw sehingga apa namanya, kita bisa buat foto-foto itu lebih pop up, kita bisa pilih. Seperti saya bilang, selain dari komposisi, adalah yang banyak dilupakan, terutama kalau kita foto produk, adalah seberapa lama yang kita inginkan sebagai fotografer untuk orang-orang yang lihat foto kita itu pada objeknya. Jadi jangan sampai dia bosan lihat objeknya itu. Ya, itu aja yang saya mau sampaikan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita bisa satu persatu kita breakdown. Oke, thank you Om Ade. Contoh-contoh foto dan hasil penjelasannya sangat luar biasa sekali. Ini kebetulan sudah ada yang bertanya Om Ade. Ya. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk dari teman-teman kita yang sudah join di online class malam hari ini. Itu dari Madi Astika. Oke, pertanyaan dari Om Madi Astika. Izin bertanya Om Ade. Apakah Adobe Camera Raw ini bisa diterapkan di Lightroom? Adobe Camera Raw di Lightroom. Sebelum saya jawab ini, saya akan jawab juga. Adobe Camera Raw itu baru ada sejak 2018 kalau saya nggak salah ya. Kenapa Adobe Camera Raw itu ada dan dia nempel jadi satu dengan Photoshop, ya. Jadi saat dulu kita tahu kekuatan komputer-komputer tidak sekuat zaman sekarang. Nah, saat dulu fotografer itu bilang kepada Adobe, terutama yang senior-senior ya, yang sangat berpengaruh lah. Mereka juga ini, mereka bilang kepada Adobe seperti ini. Kenapa Adobe Photoshop dan Lightroom itu dibuat jadi dua program yang berbeda? Ya dulu ingat ya kalau kita buat Lightroom aja, Photoshop aja. Dan mereka saling korelasi antara Lightroom dengan Photoshop. Akhirnya itu diterima oleh oleh Adobe sehingga dia buat satu program, satu aplikasi, satu software yang namanya Photoshop itu di dalamnya ada Camera Raw filter. Ya, sehingga kita nggak usah, kalau dulu kan ingat kalau foto Lightroom kita mau buka, kita buka bridge dulu ya. Kita baru masukin di sini, sekarang enggak. Dan enaknya selama kita terus update
Photoshop-nya, kamera apapun, kalau dulu ingat kalau ada kamera baru, kita nggak bisa langsung buka di kamera dulu, kita harus buka lewat bridge dulu, baru lompat ke sana, baru lompat ke Photoshop, dan berikutnya. Nah, seperti itu. Sekarang, apakah bisa diaplikasi pada Lightroom? Iya, bisa sekali. Menunya aja, susunan menunya berbeda, tapi intinya dia juga punya radial filter. Sama aja. Ada beberapa yang tidak sama, yang hanya bisa di kamera RAW, ya, seperti ini raw filter segala macam, tapi saya nggak jelasin itu dulu. Tapi untuk menu yang ini dengan radial filter, yes, Anda bisa buat itu dalam Lightroom. Jadi buka Lightroom aja bisa. Tapi saran saya ke depan mungkin lebih enak jika Anda download kamera raw filter, karena dia hanya satu program. Ada beberapa kelemahan daripada kamera raw filter, misalnya dia tidak bisa dibandingkan dengan Photoshop, ya, dia tidak bisa misalnya tanda petik menghilangkan objek, menambahkan objek, dan banyak hal lagi selain daripada itu yang kita bisa buat, ya. Jadi saran saya ke depan, Om Made Astika silahkan pakai kamera RAW, lebih simpel. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa diadaptasi dalam Lightroom? Iya, sangat bisa. Lebih rekomen mana sih Om untuk file foto itu kita menggunakan file RAW atau file JPEG, Om Ade? Wow, ini sebenarnya tergantung dari kebutuhan kita, ya. Cuman kalau kita mau lebih banyak bereksperimen dengan foto, ya, sebagai seorang profesional, sebaiknya kita pakai RAW. Kenapa? Kita bisa lihat juga dengan, ya nanti kita bisa bandingkan lah, JPEG itu cuman 64 juta warna, tapi kalau misalnya RAW itu 258 juta warna, itu aja udah beda. Jadi misalnya dia biru, pelan-pelan dia menuju muda, kalau di range color dari birunya itu di JPEG itu hanya 64 juta, kalau dengan RAW dia 258. Banyak hal yang kita bisa bermain. Nah, seperti buat terangin, gelapin, terutama untuk terangin kalau kita pakai JPEG sangat terbatas. Ya, itu aja. Jadi sebaiknya kita pakai RAW. Banyak hal yang kita bisa bermain. Nah, seperti buat terangin, gelapin, terutama untuk terangin kalau kita pakai JPEG sangat terbatas. Ya, itu aja. Jadi sebaiknya kita pakai RAW. Saran saya itu. Apakah kita harus berpatokan pada histogram curve yang berbentuk gunung saat color grading, Om Ade? Histogram